Saat pria membantu istrinya membersihkan mobil tiba-tiba menemukan ada selembar kertas di lantai belakang. Ketika dibuka, ternyata itu adalah struk kamar hotel. Hal ini membuat Tuan Cui sangat bingung. Sejak menikah, mereka tidak pernah pergi ke hotel. Lebih anehnya lagi, odometer mobil tiba-tiba menunjukkan tambahan 10.000 kilometer. Dan Tuan Cui menemukan ada satu kunci tambahan di gantungan kunci. Untuk memverifikasi dugaannya sendiri, dia menemukan kamar hotel berdasarkan struk tersebut. Setelah kunci berhasil dimasukkan, kekhawatiran Tuan Cui terwujud. Untungnya, itu hanya siang hari dan tidak bertemu istrinya. Namun kekacauan di atas tempat tidur tetap mengungkapkan segalanya. Saat itu, Tuan Cui memperhatikan album foto di kepala tempat tidur. Di dalamnya terdapat foto pribadi istri yang tidak pantas. Dan juga foto seorang pria memeluk seorang anak. Dia duduk di lift dengan gelisah, ingin pulang dan bertanya dengan jelas. Sementara itu, istri yang sedang bersiap-siap untuk pergi kencan, meletakkan pil di atas piring, lalu membelahnya menjadi dua. Kemudian meletakkannya ke dalam botol susu untuk larut sepenuhnya. Akhirnya menuangkan susu bubuk yang penuh dengan semut. Menuangkannya ke dalam botol sekaligus. Setelah dikocok dengan keras hingga merata, wanita itu memberikan susu beracun kepada putrinya yang masih kecil dengan tangannya sendiri. Bayi segera tertidur pulas. Namun dia sama sekali tidak peduli, melainkan dengan senang hati mencari kekasihnya untuk kencan. Namun dia tidak tahu bahwa Tuan Cui yang mengetahui semuanya sedang bergegas pulang. Ketika dia melihat semut yang tersisa di dalam botol susu, Tuan Cui langsung panik. Dengan tergesa-gesa dia pergi ke kamar putrinya dan menemukannya sudah pingsan. Maka dengan terburu-buru dia membawa putrinya ke rumah sakit. Melihat putrinya menangis dengan sedih, hati Tuan Cui seakan-akan teriris seperti terkena pisau. Dia memutuskan untuk menghukum wanita jahat ini. Proses ini akan menunjukkan kecerdasan tinggi Lao Cui dengan jelas. Sehari-hari, Lao Cui memiliki kepribadian yang tertutup dan tidak pandai dalam berbicara. Karena krisis ekonomi, dia kehilangan pekerjaannya. Setiap hari selain menjadi ibu rumah tangga, dia menghabiskan waktu luangnya untuk membaca novel roman. Sementara istrinya adalah kepala sekolah di lembaga bahasa asing. Sejak Lao Cui kehilangan pekerjaan, wanita-wanita tidak menyukainya dimanapun dia pergi. Dalam kehidupan yang berlangsung lama, gaya hidup keduanya juga berubah. Lao Cui hidup sangat hemat, sementara istrinya selalu boros. Hari itu, dia dan asistennya baru saja bersiap untuk mempelajari karakter kuno. Tiba-tiba telepon berdering. Istrinya buru-buru menyuruh resepsionis untuk mengusir Lao Cui. Namun suaminya telah menunggu di pintu selama beberapa waktu. Wanita yang gugup membuka kunci pintu. Lalu dia menenangkan dirinya. Dia memberitahu Lao Cui bahwa dia sedang merapikan dokumen bersama asistennya. Kemudian mereka saling memperkenalkan. Setelah melihat ekspresi canggung kedua orang itu, Tuan Cui mulai curiga. Di perjalanan pulang, dia menanyai istrinya mengapa kaki telanjang di kantor. Istrinya mengatakan itu haknya. Kemudian dengan marah membuka pintu mobil dan pergi. Dan memberitahu Tuan Cui bahwa ada rapat malam ini. Jadi tidak akan pulang untuk makan malam. Dia langsung mencari asisten untuk pergi ke warnet dan begadang. Tuan Cui kemudian pergi ke rumah asisten dengan kunci dan struk hotel. Setelah melihat foto, dia tahu segalanya. Dia duduk diam-diam di toko buku. Pemilik toko juga menyadari keanehannya saat itu. Lalu bertanya dengan penuh perhatian, "Kamu sakit?" Ini bukan area novel romantis. Hari itu, wanita itu datang seperti biasa ke rumah asisten. Namun tak disangka melihat sikat gigi bayi baru di wastafel. Perlengkapan mandi bayi diletakkan di sudut. Wanita marah keluar dan menginterogasi lawan bicara. Pada saat ini, dia merasakan ketegangan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Wanita hanya ingin keduanya bahagia bersama. Namun asisten sekarang justru memiliki pikiran lain. Dia tahu bahwa sudah saatnya bagi mereka berdua berakhir. Setelah kembali ke rumah, wanita itu berubah sikap. Tidak hanya melakukan pekerjaan rumah tangga yang jarang dilakukannya. Bahkan lantainya dilap hingga bersih berkilau. Bahkan mulai berdandan di rumah. Namun pada saat itu, tiba-tiba dia melihat foto yang ditempel di samping cermin. Wanita itu terpaku sejenak. Dia curiga suaminya sudah mengetahui semuanya. Namun untungnya hanya dirinya yang terlihat dalam foto itu. Dia menyembunyikan dengan hati-hati di dalam lemari. Sambil suaminya belum pulang, dia rajin mempersiapkan makan malam di dapur. Setelah pulang, Tuan Cui melihat istrinya yang tidak biasa tanpa berkata-kata. Saat makan, sang istri dengan penuh perhatian merawat anak. Dan dengan sukarela mengakui bahwa sikapnya belakangan ini tidak baik. Kurang peduli terhadap bayi dan Tuan Cui. Melihat ini, Tuan Cui berencana memaafkan istrinya yang berubah pikiran. Maka tidak mengungkap aibnya. Namun ketika wanita berpikir kehidupan suami istri akan membaik, tiba-tiba menerima telepon di rumah. Menelepon beberapa kali namun tidak ada jawaban. Wanita yang gugup hampir jantungnya melonjak. Takut telepon itu dari asisten. Untungnya Tuan Cui melihat catatan di meja.
Barulah dia tahu guru baiknya telah meninggal. Maka dia bersiap-siap pergi untuk memberi penghormatan terakhir kepada guru. Saat Tuan Cui bergegas keluar, telepon berdering lagi. Kali ini dari asisten kecil. Wanita yang marah memberitahunya bahwa hubungan mereka berakhir. Mengapa masih mengejar-ngejar saya? Namun asisten yang mabuk jelas tidak akan berhenti. Maka mengajaknya keluar untuk bertemu. Wanita sebenarnya ingin menolak. Namun asisten mengatakan sudah di depan rumahnya. Untuk mengusir asisten, mereka sepakat bertemu di bar. Namun anak itu merepotkan. Wanita itu akhirnya memberikan susu beracun. Kemudian mereka pergi ke bar sesuai janji. Wanita itu berniat untuk mengakhiri hubungan mereka dengan jelas. Namun hubungan mereka rumit dan sulit diputuskan. Tanpa disadari, keduanya minum terlalu banyak. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Cui pulang lebih awal. Dan menemukan sesuatu yang aneh pada anak itu. Sisi lain, wanita itu dibawa pulang oleh asistennya. Namun, secara kebetulan, Tuan Cui juga pulang dari rumah sakit dengan membawa anaknya. Pemandangan di tikungan membuatnya terkejut. Dia terdiam di tempat. Beruntung dia segera bersembunyi di balik dinding. Namun Tuan Cui bukanlah orang yang tak berguna. Dia sedang mencari kesempatan sempurna untuk membalas. Hingga lift turun ke lantai 1. Baru kemudian Tuan Cui perlahan-lahan mendekati pintu. Membuka pintu kamar dan hendak masuk. Namun dia terkejut sekali lagi. Asisten tiba di rumah tanpa diketahui kapan. Pemandangan di ruang depan sungguh mengerikan. Namun, Tuan Cui tetap diam. Dan diam-diam menutup pintu kamar. Selanjutnya, mereka akan menghadapi kemarahan orang jujur. Keesokan harinya, Tuan Cui dengan sengaja meminta temannya mengantarnya ke stasiun kereta. Memutuskan untuk pergi dengan kereta ke pemakaman guru. Namun ketika temannya melihat dia naik kereta, Tuan Cui diam-diam pergi ke rumah asistennya. Setelah mengenakan sarung tangan karet, mengumpulkan rambut asistennya di atas selimut. Kemudian menemukan sebilah pisau dari laci. Sementara itu, istri yang pulang kerja sedang memakai parfum. Namun melihat foto pribadi di samping cermin lagi, dia mengira itu ulah jahil asistennya. Maka dengan marah ia menelepon dan bertanya. Namun tiba-tiba listrik di rumah mati. Wanita itu baru hendak keluar untuk menghidupkan saklar. Namun tiba-tiba tangannya terjepit kuat di lehernya. Kekuatan itu begitu besar sehingga wanita itu tidak bisa melepaskan diri. Kemudian Tuan Cui menelepon asistennya. Wanita ingin meminta pertolongan tapi tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Hanya suara napas yang lemah. Kemudian Tuan Cui mengeluarkan pisau asisten. Dengan pandangan tajam, ia menatap wanita beracun ini. Tanpa ragu sedikit pun, ia menusuk wanita itu dengan 99 pisau. Baru berhenti setelah lawan tidak bernapas. Kemudian Tuan Cui mengambil rambut asisten dan melemparkannya ke tempat tidur. Memasukkan kemeja berdarah ke dalam tas. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, ia mengunci pintu kamar. Sengaja meninggalkan kunci. Sebelum pergi, menghapus sidik jari di tangannya. Saat itu, asisten kecil khawatir tentang keselamatan wanita dan segera datang. Sementara itu, Tuan Cui diam-diam pergi ke rumah asisten. Meninggalkan jejak darah istrinya di wastafel. Setelah melakukan semua itu, naik kereta lagi menuju pemakaman guru. Keesokan harinya, Tuan Cui mengaku tidak bisa menghubungi istrinya. Maka meminta tetangga untuk menghubungi rumahnya. Namun ketika pintu dibuka dan melihat ke dalam, tetangga perempuan hampir terkejut sampai mati. Polisi segera mengamankan lokasi kejadian. Ahli forensik menemukan jari-jari korban dipatahkan paksa. Cincin pernikahan di tangannya dicuri orang lain. Dan di tempat tidur, rambut asisten dikumpulkan. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan bahwa panggilan terakhir korban adalah kepada asisten. Dan di rumahnya, jejak darah korban ditemukan. Bukti yang kuat membuat asisten ditangkap di tempat. Sekarang, meskipun dia memiliki 80 mulut, dia tidak bisa menjelaskan. Ketika mendengar kabar kematian, Tuan Cui datang. Dengan akting sempurna dan bukti tidak hadir yang cukup, berhasil melepaskan diri dari semua kecurigaan. Setelah kasus selesai, Tuan Cui kembali ke rumah. Langkah pertama adalah memastikan tidak ada polisi di luar melalui kacamata pintu. Langsung masuk ke kamar mandi, mengambil cincin pernikahan istrinya dari kotak korek api, melemparkannya ke toilet dan langsung ditarik ke bawah air. Meskipun Tuan Cui berhasil membalas dendam, namun hatinya juga dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan. Dia pernah mencoba untuk memaafkan istrinya, namun keinginan dan pengkhianatan sang istri membuatnya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Akhirnya Tuan Cui membakar semua foto-fotonya. Memulai kehidupan baru dari saat ini.